Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Aditya Rahman dari Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2019, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan sedikit menjabarkan tentang kepemimpinan pendidikan. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lalu, apa sih fungsi dari pemimpin pendidikan? Pemimpin pendidikan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Yang kedua, pemimpin pendidikan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Yang keempat, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Dan yang terakhir adalah membantu terciptanya suasana persaudaraan dan kerjasama. Kepemimpinan pendidikan itu dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe otoriter atau authoritarian, di mana pemimpin itu bertindak sebagai diktator dan mendominasi secara berlebihan. Yang kedua adalah tipe demokratis, yaitu pemimpin berada di tengah-tengah anggota kelompoknya. Kepemimpinan jenis ini berfokus kepada kepentingan dan kebutuhan kelompok. Yang ketiga adalah tipe laissez-faire, di mana pembagian tugas dan kerjasama diserahkan seutuhnya kepada para anggota. Dan yang keempat adalah tipe pseudo-demokratis atau demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Di dalam tipe ini, pemimpin akan menyampaikan idenya, seolah-olah ia sedang meminta pendapat anggotanya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemimpin akan melakukan segala cara agar para anggota menyetujui ide yang disampaikan. Lalu, apa saja syarat-syarat untuk menjadi pemimpin pendidikan? Syarat-syaratnya itu antara lain harus merendah hati, suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya diri, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta memiliki keahlian dalam jabatan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin pendidikan itu harus menguasai beberapa keterampilan. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan dalam memimpin. Nah, keterampilan dalam memimpin ini seseorang harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberi bantuan, memupuk moral kelompok, serta membuat keputusan bersama. Yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani atau hubungan antara manusia. Hubungan insani dibagi menjadi dua, yaitu hubungan fungsional atau hubungan formal yang terjadi karena adanya tugas resmi atau pekerjaan, serta hubungan pribadi atau informal yang bersifat kekeluargaan. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan proses kelompok. Dalam hal ini, pemimpin harus mengetahui bagaimana cara meningkatkan partisipasi kelompok setinggi mungkin agar potensi setiap anggota dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan dalam administrasi personil, yaitu di mana pemimpin itu harus mengetahui bagaimana usaha-usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh anggota secara efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan itu antara lain seleksi, penempatan penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan menilai atau evaluasi. Sehingga pemimpin harus mengetahui sampai mana kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya ada pendekatan teori munculnya pemimpin. Teori yang pertama adalah teori genetis. Teori genetis itu berasumsi bahwa seseorang dilahirkan menjadi pemimpin, sehingga tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Motonya adalah leaders are born, not built. Teori kedua adalah teori ekologis, yaitu pemimpin memerlukan bakat, tapi bakat ini harus dilatih, sehingga seseorang mungkin memiliki dilahirkan dengan kemampuan untuk memimpin, tapi kepemimpinan itu mungkin saja tidak berkembang sesuai karena lingkungannya tidak memungkinkan.
Teori yang ketiga adalah teori sosial, di mana pemimpin tercipta karena lingkungannya memungkinkan. Jadi setiap orang itu bisa menjadi pemimpin. Motonya adalah leaders are built, not born. Dan teori yang terakhir adalah teori situasi, di mana semua orang dapat menjadi pemimpin tergantung dengan situasi yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan sifat atau traits approach yang didasarkan pada asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah hal yang penting bagi kesuksesan seorang pemimpin. Yang kedua adalah pendekatan kontingensi atau situasi yang dikembangkan oleh Craig A. Friedler yang berpendapat bahwa tidak ada pemimpin yang berhasil hanya dengan menggunakan satu gaya kepemimpinan. Dalam pendekatan ini, ada 3 variabel yang menjadi faktor kesuksesan seorang pemimpin. Yang pertama adalah hubungan antara pemimpin dan anggota, yang kedua adalah derajat struktur tugas, dan kedudukan, serta yang terakhir adalah kedudukan kekuasaan seorang pemimpin. Yang ketiga ada model kepemimpinan 3 dimensi, di mana pendekatannya menggunakan 3 pendekatan, yaitu gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif. Yang keempat adalah teori kepemimpinan situasional yang diperkenalkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Hay Blanchard, yang berasumsi bahwa pemimpin yang efektif bergantung pada taraf kematangan anggota dan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan orientasinya. Di dalam teori ini, Hersey dan Blanchard mengemukakan 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah telling atau S1 yang memiliki tugas tinggi dan hubungan rendah, serta komunikasinya hanya dilakukan satu arah, sehingga pemimpin harus memberikan perintah secara detail pada para anggota. Yang kedua adalah selling atau S2 yang memiliki tugas tinggi dan hubungan tinggi, serta pengarahan dilakukan oleh pemimpin, tetapi sudah mencoba komunikasi dua arah. Yang ketiga adalah participating atau S3, di mana hubungan tinggi dan tugas rendah, di mana pemimpin dan anggota sama-sama berkontribusi melalui komunikasi dua arah. Dan yang keempat, delegating atau S4, di mana perilaku dan hubungan tugas rendah, serta pemimpin memberi kesempatan kepada para anggota untuk melaksanakan tugas masing-masing melalui pendelegasian dan supervisi yang bersifat umum. Selanjutnya adalah pendekatan keperilakuan atau behavioral approach. Nah, pendekatan ini memandang bahwa pemimpin dapat dipelajari dari pola tingkah perilaku, bukan sifat-sifatnya. Sehingga pendekatan ini berfokus kepada fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu berorientasi kepada tugas atau task-oriented dan gaya yang berorientasi kepada hubungan dengan bawahannya atau employee-oriented. Untuk mendukung pendekatan keperilakuan, ada beberapa teori-teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Teori yang pertama adalah studi kepemimpinan dari Ohio State University. Tokohnya adalah Hemphill dan Kunz, yang melihat kepemimpinan atas dua dimensi, yaitu initiation structure atau struktur tugas dan consideration atau tenggang rasa. Teori kepemimpinan yang kedua adalah teori kepemimpinan managerial grid yang disampaikan oleh Robert K. Black dan Jane S. Moulton yang membagi kepemimpinan menjadi dua dimensi, yaitu concern for people dan concern for production. Di dalam teori ini ada 5 gaya kepemimpinan, yaitu improvised, di mana usaha yang dilakukan seminimal mungkin untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang kedua ada conflict cloud yang didasarkan kepada hubungan informal individu. Yang ketiga ada tim atau hasil kerja sama sejumlah individu. Yang keempat ada task atau efisiensi kerja sebagai faktor utama untuk keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir ada middle road atau keseimbangan optimal antara tugas dengan hubungan manusia. Teori yang terakhir adalah model Getzels dan Guba yang diungkapkan oleh Charles F. Faber dan Gilbert F. Sharon,
yang membagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi sosiologis yang mengacu kepada organisasi sehingga pemimpin melakukan segala usaha untuk memenuhi tuntutan organisasi. Dimensi yang kedua adalah dimensi psikologis yang mengacu kepada individu, di mana pemimpin mengutamakan kebutuhan dan ekspektasi para anggotanya. Selanjutnya, siapakah yang disebut dengan pemimpin pendidikan? Pemimpin pendidikan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemimpin resmi dan pemimpin tidak resmi. Kepemimpinan resmi itu dapat diperoleh dari orang-orang yang memiliki jabatan atau orang-orang yang bergabung ke dalam sebuah organisasi seperti kepala sekolah atau kepala dinas. Sedangkan kepemimpinan tidak resmi adalah orang yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi, memberi tauladan, dan mendorong ke arah kebaikan. Kepemimpinan tidak resmi itu dapat dimiliki oleh siapa saja tanpa mereka harus ikut ke dalam sebuah organisasi. Nah, salah satu contoh dari kepemimpinan resmi adalah kepala sekolah. Fungsi utama kepala sekolah adalah menciptakan situasi belajar mengajar demi terciptanya pembelajaran yang efektif. Pekerjaan pemimpin pendidikan adalah menstimulir dan membimbing pertumbuhan guru serta bertanggung jawab atas pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya adalah model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Ada beberapa model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama adalah kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner atau visionary leadership adalah kepemimpinan yang menggunakan visi di dalamnya. Yang pertama ada konsep visi. Visi itu dapat tercipta dari kreativitas pemimpin sebagai hasil dari pengalaman pribadinya. Visi terbentuk dari inspirasi, imajinasi atau insight, nilai-nilai informasi, pengetahuan, serta judgement atau penilaian. Bagaimana dengan teori kepemimpinannya? Nah, visionary leadership memiliki sebuah motto yaitu the only permanent thing of permanent is change. Sehingga visionary leadership adalah sebuah jawaban dari perubahan zaman yang terus terjadi. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi visionary leadership? Langkah pertama itu kita harus tahu bagaimana dengan penciptaan visi. Serta yang kedua adalah bagaimana cara merumuskan visi. Nah, transformasi visi. Transformasi visi diartikan sebagai transformasi visi yang tadinya hanya sebatas pemikiran itu harus diungkapkan lalu dijadikan sebagai sebuah tujuan dari suatu organisasi. Lalu implementasi visi atau perwujudan visi ke dalam tindakan. Di era pasar bebas abad 21, pendidikan dituntut untuk memenuhi berbagai tuntutan dunia. Jadi pendidikan itu diharapkan dapat menyelenggarakan program yang humanis atau program yang dapat didapatkan oleh semua orang tanpa terkecuali, mengakomodasi kebutuhan SDM yang berkualitas dalam persaingan tenaga kerja yang global. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki visi. Nah, teori kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Yang pertama adalah landasan teorinya. Menurut Bass di tahun 1990, pemimpin dikatakan transformasional jika pemimpin memiliki efek terhadap bawahannya. Dalam hal ini ada 3 komponen kepemimpinan, yaitu karisma, stimulasi intelektual, dan perhatian yang diindividualisasi. Nah, menurut Burns di tahun 1978, kepemimpinan transformasional adalah a process in which leaders and followers rise to higher levels of morality and motivation. Nah, menurut Yuki di tahun 1994, esensi kepemimpinan transformasional adalah memberdayakan para pengikutnya untuk bekerja secara efektif dengan membangun komitmen pada nilai-nilai baru, mengembangkan keterampilan dan kepercayaan, menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas. Nah, menurut Bass,
ada 4 dimensi yang disebut dengan 4P. Yang pertama adalah idealist influence, yaitu perilaku yang menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya diri dari orang yang dipimpin. Yang kedua adalah inspirational motivation, di mana perilaku yang mampu mengartikulasikan ekspektasi yang jelas dan perilaku yang mampu mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran organisasi. Yang ketiga adalah intellectual simulation, di mana pemimpin selalu menemukan ide baru dan mengemukakan solusi yang kreatif bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Yang keempat adalah individualized consideration, di mana pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan anggotanya. Lalu perbandingan kepemimpinan transformasional, dan transaksional. Kepemimpinan transforming adalah kepemimpinan yang memiliki kesadaran sendiri tentang emosionalnya, manajemen diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan kerja. Sedangkan kepemimpinan transformasional adalah orang yang mampu meningkatkan motivasi dan komitmen bawahan terhadap kelompok tanpa menghiraukan akibat negatifnya. Konsep transformasional dan transaksional itu muncul karena praktek kepemimpinan di zaman terdahulu dianggap hanya mampu menciptakan perubahan yang mendasar. Lalu ada implementasi kepemimpinan transforman dalam pendidikan. Implementasinya itu dapat dilihat dari yang pertama adalah mengacu pada nilai-nilai agama yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua, disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem organisasi. Yang ketiga, menggali budaya yang ada di organisasi. Dan yang keempat, harus memperhatikan sistem yang ada di atasnya, seperti sistem negara. Nah, lalu kritisi model kepemimpinan transformasional. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kepemimpinan transformasional adalah seorang pemimpin yang mampu meningkatkan motivasi dan komitmen bawahan terhadap kelompok. Sedangkan kepemimpinan transforming adalah kepemimpinan yang memiliki kesadaran sendiri tentang emosionalnya, manajemen diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan kerja. Untuk mengkritisi model kepemimpinan transformasional dapat digunakan sebuah model lain, yaitu kepemimpinan amanah. Kepemimpinan amanah itu dilandasi oleh keimanan dalam rangka mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian sedikit penjelasan saya tentang kepemimpinan pendidikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.